Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Askia Anissa, NIM 40014180003. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian yang saya buat, yaitu mengenai pengembangan e-modul berbasis literasi sains untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi klasifikasi, materi, dan perubahannya. Baik, langsung saja. Nah, di layar sudah tersedia latar belakangnya. Ada literasi sains. Nah, pendidikan sains memiliki peran yang penting dalam menyiapkan sumber daya manusia memasuki dunia kehidupannya, agar generasi dapat beradaptasi dengan era dunia yang serba digital dan globalisasi. Salah satunya yaitu dengan memiliki kemampuan literasi sains. Menurut Simatupang dan kawan-kawan 2017. Nah, adapun e-modul sendiri merupakan seperangkat media pengajaran digital yang disusun secara sistematis untuk keperluan belajar mandiri, menurut Fauzi et al. 2015. Nah, melalui e-modul ini, siswa dapat meningkatkan pemahaman literasi sains. Nah, adapun klasifikasi materi dan perubahannya. Materi ini tercakup dalam KTSP dengan standar kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, yaitu memahami konsep materi dan perubahannya. Sedangkan dalam kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa yaitu klasifikasi materi dan pengelompokan perubahan materi. Nah, adapun hasil belajar siswa sendiri yaitu dalam belajar IPA atau ilmu pengetahuan alam, siswa harus paham mengenai konsep materi yang dipelajari agar dapat tercapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Nah, e-modul berbasis literasi sains ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Oke. Di sini ada rumusan masalah yang saya buat. Yang pertama yaitu ada bagaimana pengembangan e-modul berbasis literasi sains ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi klasifikasi, materi, dan perubahannya. Yang kedua yaitu bagaimana produk e-modul berbasis literasi sains untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi klasifikasi, materi, dan perubahannya. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana kelayakan e-modul berbasis literasi sains ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi klasifikasi materi dan perubahannya. Oke. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis. Nah, memberikan referensi mengenai pengembangan e-modul berbasis literasi sains yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi klasifikasi materi dan perubahannya. Sedangkan manfaat praktis sendiri yaitu ada 4, yaitu ada bagi peneliti, siswa, guru, dan sekolah. Nah, yang pertama yaitu ada bagi peneliti. Mengetahui pengembangan e-modul berbasis literasi sains untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi klasifikasi dan perubahannya. Sedangkan untuk siswa sendiri yaitu memberikan pemahaman konsep IPA, khususnya pada materi klasifikasi dan perubahannya, dan melatih kemandirian siswa itu sendiri. Untuk selanjutnya itu ada bagi guru, memberikan tambahan bahan ajar yang tentunya mudah diakses dan praktis. Selanjutnya itu ada manfaat praktis bagi sekolah, yaitu sekolah memiliki bahan ajar yang praktis serta mudah diakses yang dijadikan sebagai referensi bahan ajar secara mandiri untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Oke, next. Nah, di sini ada penegasan istilah, ada e-modul, literasi sains, klasifikasi materi dan perubahannya, dan ada meningkatkan hasil belajar. Baiklah, kita akan mengupas satu persatu. Yang pertama yaitu ada e-modul, seperangkat bahan ajar yang disajikan secara sistematis dan praktis yang membentuk media elektronik sehingga lebih mudah untuk diakses. Pengguna e-modul ini tak hanya digunakan untuk keperluan belajar saja, akan tetapi diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, adapun literasi sains, kemampuan literasi sains harus dibangun oleh guru agar tertanam dalam diri siswa. Dengan fakta-fakta sains yang ada, siswa diharapkan mampu memiliki keterampilan-keterampilan dalam pembelajaran dan kemampuan dalam mengambil keputusan, menurut Betari et al. 2016. Nah, adapun klasifikasi materi dan perubahannya. Materi tersebut tercangkup dalam KD 3.3 pada kelas 7, tepatnya pada semester pertama.
Nah, menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, seperti unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, pemahaman siswa pada pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam masih tergolong rendah. Dengan demikian, pembelajaran IPA khususnya pada materi klasifikasi materi dan perubahannya perlu ditingkatkan lagi. Hal ini supaya hasil belajar siswa meningkatkan dengan berbantuan e-modul berbasis literasi sains dengan melalui post-test dan pre-test yang dilakukan oleh siswa. Baik, nah di sini ada kerangka berpikir. Literasi sains merupakan salah satu ranah studi atau PISA, Program for International Student Assessment. Nah, dalam konteks PISA, literasi sains didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasikan pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami dan membuat keputusan berkenaan dengan alam serta perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Nah, kemudian ada fakta terkini mengenai literasi sains e-modul dan yang lainnya. Yang pertama yaitu hasil riset menunjukkan bahwa e-modul membuat peserta didik secara mandiri mengonstruk pengetahuan lama menjadi pengetahuan baru yang lebih tepat. Menurut Fauzi et al. 2015. Nah, sedangkan menurut Afikasari et al. 2018, tingkat pemahaman konsep dan kemampuan literasi sains yang dimiliki siswa mempengaruhi prestasi belajar dalam pengetahuan alam siswa. Nah, adapun masalah yang ditemukan. Yang pertama yaitu ada literasi sains siswa masih rendah, kemudian ada referensi atau bahan ajar sebagai sarana untuk menunjang pembelajaran juga masih minim, kemudian ada hasil belajar siswa pada materi klasifikasi dan perubahannya masih rendah. Kemudian ada solusi yang didapat yaitu ada pengembangan e-modul berbasis literasi sains untuk siswa SMP yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa itu sendiri. Kemudian saya mengangkat judul yaitu pengembangan e-modul berbasis literasi sains untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi klasifikasi materi dan perubahannya. Oke, next. Nah, kemudian ada metode penelitian yang saya gunakan. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Adapun waktu penelitian sendiri yaitu pada tanggal 5 Agustus sampai dengan 15 September 2021. Nah, waktu ini berkenaan dengan PPL yang telah ditentukan sebelumnya atau PLP. Nah, untuk tempatnya sendiri itu di SMP 21 Negeri Semarang. Adapun subjek penelitian yaitu validasi ahli isi dan materi, ada ahli desain dan ahli bahasa. Kemudian ada pun siswa kelas 7 semester pertama. Nah, kemudian ini ada bagian mengenai proses atau prosedur penelitian nanti. Ini kan ada model 4D yaitu define, design, develop, dan disseminate. Oke, nah di sini ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada metode observasi, angket, dan tes. Nah di sini ada data penelitian yaitu kelayakan produk, sedangkan metodenya menggunakan angket. Instrumennya menggunakan lembar validasi ahli dan subjek penelitian tim ahli atau dosen wali. Nah, sedangkan untuk keterbacaan produk yaitu ada angket, lembar respon instrumennya, kemudian ada subjek penelitian dari siswa. Kemudian penelitian dari hasil belajar itu ada metodenya menggunakan tes, instrumennya menggunakan soal pretest dan post-test, kemudian subjek penelitiannya itu ada siswa itu sendiri. Oke, next. Nah, ini ada metode analisis data yang saya gunakan. Yang pertama ada validitas modul, ada analisis hasil belajar, kemudian ada presentase respon siswa. Bisa disimak dan diperhatikan. Baik, ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata-kata atau perkataan yang kurang berkenan atau kurang sesuai, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.